memasuki pasar global. Saat memasuki pasar ini, persaingan pada industri global akan terasa semakin kuat, seperti perusahaan internasional Nestle, Apple, Samsung, bahkan Danone, dan L'Oreal sering dianggap sebagai perusahaan Amerika Serikat, padahal keduanya merupakan perusahaan negara pesaing seperti Prancis. Bisnis jasa semakin mendorong ekonomi dunia. Seperti bidang akuntansi, periklanan, perbankan, komunikasi, konstruksi, asuransi, hukum, konsultan manajemen yang sedang mengejar ekspansi global. Bagi perusahaan dengan ukuran jenis atau apapun yang ingin mendunia dapat mengambil sederet keputusan utama sebagai berikut. Berekspansi ke luar negeri, pasar mana yang akan dimasuki, cara memasuki pasar, program pemasaran, dan organisasi pemasaran. Yuk kita lihat penjelasannya. Berekspansi ke luar negeri. Dalam hal ini, perusahaan tertarik karena alasan peluang yang lebih tinggi dibandingkan pasar domestik dan basis pelanggan yang lebih besar. Tetapi, perusahaan tidak bertindak sampai ada kejadian yang mendorong mereka ke arena internasional, seperti tidak ada kegiatan ekspor reguler, ekspor melalui perwakilan independen, pendirian satu atau lebih anak perusahaan penjualan, pendirian fasilitas produksi di luar negeri. Setelah tahapan tersebut, lalu memutuskan pasar mana yang akan dimasuki. Misalnya produk BMW yang memilih berapa banyak pasar yang akan dimasuki, mulai dari Jerman, Rusia, Amerika, hingga Afrika Selatan. Kalau pasar negara maju diversusin dengan pasar negara berkembang, contohnya pasar negara maju Amerika, Kanada, Jepang, dan Singapura, padahal pemimpin pasar bergantung pada negara berkembang untuk mendorong pertumbuhan mereka, seperti Afrika, Brazil, Rusia, dan China. Nah, kalau udah gitu, cara untuk memasuki pasar merupakan tahapan selanjutnya dengan ekspor tidak langsung, ekspor langsung, lisensi, joint venture, dan investasi langsung. Dengan adanya kelima model tersebut, ditunjang dengan komitmen yang tinggi, maka akan menjanjikan potensi laba yang juga setimpal. Resiko yang harus dihadapi juga harus lebih tinggi. Keputusan pada tahap selanjutnya yaitu memutuskan program pemasaran yang memiliki keunggulan, skala keekonomisan, biaya pemasaran lebih rendah, kekuatan dan cakupan, mengangkat ide barang, dan keseragaman dalam praktik pemasaran. Kelemahannya seperti mengabaikan perbedaan kebutuhan, respon konsumen, pengembangan merek dan produk, lingkungan hukum, lembaga pemasaran, dan prosedur administratif. Nah, setiap produk membutuhkan adaptasi. Perusahaan dapat meninjau mana yang akan menambah pendapatan, apakah dari segi pelabelan, warna, bahan, promosi penjualan, media iklan, nama merek, kemasan, pelaksanaan iklan, tema iklan, atau harga. Jadi, persepsi konsumen tentang negara asal dapat dijadikan atribut dalam pengambilan keputusan, karena mereka memiliki kepercayaan mengenai produk dari berbagai negara. Untuk yang terakhir, memutuskan organisasi pemasaran. Perusahaan akan mengelola pemasaran internasional, departemen ekspor yang bertujuan mengirimkan keluar barang perusahaan, dan organisasi global.